Shalom, perkenalkan saya Charles Lerek dari program studi perancangan jalan dan jembatan kelas 1B. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang tugas ujian akhir semester mata kuliah mekanika rekayasa. Soal pertama yang saya jelaskan adalah pengertian gaya dalam ilmu mekanika rekayasa. Gaya merupakan aksi sebuah benda terhadap benda lain dan umumnya ditentukan oleh titik tangkap atau titik kerja, besar dan arah, dan muatan yang bekerja pada struktur. Sebuah gaya mempunyai besar, arah, dan titik tangkap tertentu yang digambarkan dengan anak panah. Makin panjang anak panahnya, maka makin panjang pula gayanya. Berikut adalah sketsa daripada pengertian gaya dalam ilmu mekanika rekayasa. Yang berikut adalah jenis-jenis gaya. Yang pertama ada gaya kolinear. Gaya kolinear adalah gaya-gaya yang garis kerjanya terletak pada satu garis lurus. Berikut adalah sketsanya. Untuk yang kedua ada gaya konkuren. Gaya konkuren adalah gaya-gaya yang garis kerjanya berpotongan pada satu titik. Sketsanya sudah saya tampilkan seperti pada latar belakang. Jenis gaya yang ketiga adalah gaya koplanar. Gaya koplanar adalah gaya-gaya yang garis kerjanya terletak pada satu bidang sketsa. Sketsanya juga sudah saya lampirkan di jawaban saya. Yang keempat ada gaya kopel. Gaya kopel adalah sepasang gaya yang sejajar, sama besar dan berlawanan arah yang bekerja pada suatu batang atau benda dan akan menimbulkan kopel atau momen pada batang tersebut. Rumus dari gaya kopel sendiri adalah M sama dengan F kali R, di mana F adalah gaya dan R adalah jarak antara gaya. Yang berikut ada gaya luar. Gaya luar adalah gaya-gaya yang bekerja di luar struktur atau muatan dan reaksi yang menciptakan kestabilan struktur. Gaya-gaya luar dapat berupa gaya vertikal dan gaya horizontal, momen lentur, serta momen puntir. Yang berikut ada gaya dalam. Gaya dalam adalah gaya yang bekerja dalam konstruksi bangunan akibat adanya beban-beban yang terdapat pada struktur bangunan berupa momen, gaya lintang, dan gaya normal. Yang berikut ada gaya-gaya dalam. Gaya-gaya dalam terdiri atas 3. Yang pertama ada momen. Momen merupakan gaya dikali jarak, di mana momen yang bernilai positif untuk gaya-gaya yang bekerja ke arah bawah, dan sebaliknya untuk momen yang bernilai negatif, gaya-gaya yang bekerja akan ke arah atas. Yang berikut ada gaya lintang. Gaya lintang adalah gaya yang akan menahan geser yang terjadi pada balok dengan memperhatikan arah, di mana gaya lintang yang bernilai positif untuk gaya-gaya yang bekerja ke arah atas, dan sebaliknya untuk negatif adalah gaya-gaya yang bekerja ke arah bawah. Dan yang ketiga untuk gaya normal. Gaya normal merupakan gaya yang bekerja searah dengan sumbu balok atau sejajar dengan sumbu balok. Untuk menentukan apakah suatu gaya normal negatif atau positif dapat diambil patokan. Bila gaya normal meninggalkan titik yang ditinjau, maka akan bernilai negatif. Untuk sketsa dari ketiga gaya dalam akan saya lampirkan di dalam video. Yang berikut adalah perletakan atau tumpuan. Perletakan atau tumpuan merupakan tempat perletakan konstruksi atau dukungan bagi konstruksi dalam meneruskan gaya-gaya yang bekerja ke pondasi. Terdiri atas yang pertama tumpuan sendi. Tumpuan sendi adalah tumpuan yang dapat menahan gaya vertikal dan gaya horizontal, atau terdapat 2 variabel yang akan diselesaikan, yaitu RH dan RV. Tumpuan sendi tidak dapat menahan momen. Sketsanya akan saya lampirkan ke dalam video. Yang berikut ada tumpuan roll. Tumpuan roll adalah tumpuan yang dapat bergeser secara horizontal, sehingga tumpuan ini tidak dapat menahan gaya horizontal. Pada tumpuan roll, terdapat roda yang dapat bergeser yang gunanya untuk mengakomodir pemuaian pada konstruksi sehingga konstruksi tidak rusak. Tumpuan roll hanya mampu memberikan reaksi arah vertikal, artinya tumpuan roll hanya terdapat satu buah variabel yang diselesaikan, yaitu RV. Tumpuan ini tidak dapat menahan momen. Sketsanya akan saya lampirkan ke dalam video. Yang berikut ada tumpuan jepit. Tumpuan jepit dapat berupa balok yang dijepit pada tiang atau kolom, di mana pada tumpuan ini mampu memberikan reaksi terhadap gaya vertikal, gaya horizontal, bahkan mampu memberikan reaksi terhadap putaran momen. Sehingga pada tumpuan jepit terdapat 3 buah variabel yang akan diselesaikan, yaitu RV, RH, dan momen.
Untuk sketsa dari tumpuan itu sendiri sudah saya lampirkan ke dalam jawaban saya. Yang berikut untuk nomor 2. Nomor 2-nya adalah tentukan resultan dan arah gaya dari gaya-gaya di bawah ini. Seperti yang sudah dilampirkan di belakang. Cara penyelesaiannya yang pertama kita menentukan nilai dari P1, P2, P3, dan P4. Yang pertama P1 nilainya 15 ton. Yang kedua P2 nilainya 20 ton, yang ketiga 32 ton, yang keempat 10 ton. Yang berikut untuk sudut dari setiap gaya. Yang pertama P1 karena dia sejajar terhadap sumbu X dan ke kanan, maka dapat kita ambil bahwa sudutnya adalah 0 derajat atau 360 derajat. Untuk P2 sendiri, dia tegak lurus terhadap sumbu Y, maka sudutnya dapat kita ambil 90 derajat. Yang ketiga, P3 sudah diketahui bahwa sudutnya adalah 70 derajat. Dan yang keempat adalah sudutnya 60 derajat. Yang berikut, kita menentukan nilai masing-masing gaya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama, untuk P1, kita menggunakan nilai yaitu untuk terhadap sumbu X kita menggunakan 15 cos 0 derajat, yaitu nilainya 15 positif. Dan untuk terhadap sumbu Y kita pakai 15 sin 0 derajat, maka nilainya adalah 0. Dan untuk P2 untuk mencari terhadap sumbu X, maka kita menggunakan 20 cos 90 derajat, maka nilainya akan menjadi 0. Dan yang berikut terhadap sumbu Y, kita gunakan 20 sin 90 derajat, di mana nilainya akan menjadi 20 positif. Berikut untuk nilai dari P3 terhadap sumbu X, kita gunakan 32 cos 70 derajat, maka akan didapat nilai 10,94 bernilai negatif. Dan untuk terhadap sumbu Y, kita pakai 32 sin 70 derajat, maka akan didapat nilai 30,07 dan bernilai positif. Sedangkan untuk P4, terhadap sumbu X, kita gunakan 10 cos 60 derajat, maka akan didapat nilai 5 dan bernilai negatif. Sedangkan untuk sumbu Y, kita gunakan 10 sin 60 derajat, maka akan dapat nilai 8,66 dan bernilai negatif. Dan untuk mencari sigma dari masing-masing X dan Y, kita jumlahkan semua gaya, dan di sini sigma X didapat 0,94 bernilai negatif, dan untuk sigma Y nilainya 41,41 bernilai positif. Sekarang kita akan menentukan nilai dari resultan gayanya. Rumus dari resultan gaya sendiri adalah akar pangkat 2 dari sigma X kuadrat ditambah sigma Y kuadrat. Maka langsung saja kita substitusikan nilai dari sigma X dan sigma Y, maka akan menjadi akar pangkat 2 dari 0,94 kuadrat ditambah 41,41 kuadrat. 0,94 kuadrat nilainya adalah 0,8836, sedangkan untuk 41,41 kuadrat nilainya adalah 1714,7881. Maka kita langsung jumlahkan saja dan didapat hasil 1715,6717, ditarik akarnya, maka akan mendapat nilai dari resultan adalah 41,42 Newton. Yang terakhir adalah menentukan arah kemiringan resultan gaya. Rumusnya sendiri adalah tangen theta sama dengan sigma Y per sigma X. Untuk mencari nilai theta sendiri, maka tangen yang awalnya di kiri kita pindahkan ke sebelah kanan, nilainya menjadi tangen pangkat minus 1 dalam kurung sigma Y per sigma X. Kita substitusikan nilai sigma Y dan sigma X, maka akan menjadi tangen pangkat minus 1 dalam kurung 41,41 dibagi 0,94. Nah, nilai dari 41,41 dibagi 0,94 sendiri adalah 44,05. Maka nilai dari tangen pangkat minus 1 dari 44,05, maka akan didapat sudutnya adalah 88,69 derajat dan bernilai negatif. Untuk nomor 3,
gambarnya seperti yang saya lampirkan ke dalam video. Nah, yang pertama kita menentukan apa yang diketahui dan apa yang ditanya. Yang diketahui yang pertama adalah nilai dari P1 adalah 37 kN dengan sudut 60 derajat. Maka kita proyeksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y, maka nilai dari P1V dan P1H dapat kita gunakan untuk P1V 37 sin 60 derajat didapat nilai 32,04 kN, sedangkan untuk P1H 37 cos 60 derajat didapat nilai 18,5 kN. Yang berikut untuk Ki kecil 1 dengan nilai 33 kN per meter. Nah, untuk menentukan nilai Ki besar 1, maka kita menggunakan rumus luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar, di mana panjangnya kita menggunakan 5 dan lebarnya kita menggunakan nilai dari Ki yaitu 33. Maka hasil dari 33 dikali 5 adalah 165 kN. Yang berikut untuk Ki 2 nilainya, Ki kecil 2 nilainya adalah 36 kN per meter. Nah, untuk mencari Ki besar 2, kita menggunakan rumus luas dari segitiga karena bentangannya sendiri adalah bentangan segitiga. Maka kita menggunakan rumus 1/2 kali alas kali tinggi. Kita masukkan nilai untuk alas adalah 4 meter dan untuk tingginya kita gunakan nilai Ki yaitu 36 kN per meter. Maka nilai dari 1/2 dikali 4 dikali 36 hasilnya adalah 72 kN. Yang berikut ada diketahui P2 dengan nilai 6 kN dan panjang bentangan seluruhnya adalah 17 meter. Sedangkan untuk yang ditanya, yang pertama ada reaksi perletakan dengan titik A adalah perletakan roll dan titik B adalah perletakan sendi. Yang berikut ada persamaan gaya-gaya dalam yaitu momen gaya lintang dan gaya normal. Dan yang terakhir adalah gambar gaya-gaya dalam untuk momen lintang dan normal. Yang berikut kita masuk pada penyelesaian. Yang pertama kita tentukan reaksi perletakan. Untuk reaksi perletakannya sendiri, yang pertama kita hitung dari titik B. Maka sigma MB adalah sama dengan 0. Karena kita menentukan sigma MB, maka nilai RA adalah positif karena nilai RA ke titik B itu dia searah jarum jam, maka nilainya adalah positif. Nilai RA dikali dengan panjang bentangan dari titik A ke titik B adalah 11, dikurangi nilai dari P1V dikali panjang bentangan dari titik C ke titik B adalah 13, dikurang Ki besar 1 dikali 1/2 dikali 5. Nah, 5 ini sendiri adalah panjang untuk bentangan balok tersebut, bentangan persegi panjangnya. Maka Ki1 dikali 1/2 dikali 5 ditambah panjang bentangan dari titik E ke titik B yaitu 5. Yang berikut kita kurangi dengan nilai dari P2 dikali panjang bentangan dari P2 ke titik B adalah 3. Dan yang terakhir adalah kita masukkan nilai Ki2 dan kita pakai 2/3 dikali panjang bentangan dari segitiga tersebut. Kenapa pakai 2/3? Karena titik B berada di ujung sudut segitiga, maka kita pakai 2/3. Maka langsung saja kita masukkan nilainya, yaitu 11 RA dikurang 32,04 dikali 13 dikurang 165 dikali 7,5 dikurang 6 kali 3 ditambah 36 kali 2,6. Maka penyelesaiannya sudah saya masukkan ke dalam video. Maka hasil akhir untuk nilai RA adalah 134,98 kN. Yang berikut untuk sigma MA. Sigma MA kita hitung dari titik B ke titik A, dia berlawanan jarum jam, maka nilai dari RB adalah negatif. Kita substitusikan minus RB dikali panjang bentangan dari B ke A adalah 11 dikurangi P1V dikali 2. Nah, kenapa dikurangi? Karena nilai P1 berada di sebelah kiri daripada titik A. Setelah itu kita jumlah dengan Ki besar 1 dikali 1/2 dikali 5 tambah 1 ditambah P2 kali 8, yaitu panjang bentangan dari P2 sampai ke
titik A adalah 8 meter. Dan yang berikut kita masukkan nilai Q2 dikali 2 per 3. Yang berikut kita masuk pada kontrol. Yang pertama kita kontrol secara vertikal, maka sigma V sama dengan 0. Maka kita masukkan nilai dalam kurung RA tambah RB, dikurangi dalam kurung nilai dari P1V ditambah Q1 ditambah P2 dan ditambah Q2. Nah, nilai dari RA tambah RB, nilainya sendiri adalah 275,04 dan nilai dari P1V ditambah Q1 ditambah P2 ditambah Q2 nilainya adalah 275,04. Maka hasil dari 275,04 dikurang 275,04 kita dapat 0. Yang berikut kita kontrol secara horizontal, maka sigma H sama dengan 0. Nah, sigma H sama dengan 0, maka akan menjadi RAH dikurang P1H sama dengan 0. Nah, kita masukkan nilai dari P1H, maka RAH dikurang 18,5 sama dengan 0. Nilai dari RAH akan kita dapat menjadi positif 18,5 kN. Yang berikut kita substitusikan kembali nilai RAH ke dalam kontrol horizontalnya sendiri, yaitu sigma H sama dengan 0, RAH dikurang P1H sama dengan 0, maka 18,5 dikurang 18,5 sama dengan 0, 0 sama dengan 0. Yang berikut untuk gaya-gaya dalam, yang pertama ada momen. Ya, pengertian dari momen sendiri adalah gaya kali jarak, maka untuk kita ambil dari paling kiri, yang pertama ada titik C. Nah, gaya yang bekerja pada titik C adalah P1V. P1V arahnya ke bawah, maka nilainya negatif. Maka MC sama dengan minus P1V dikali jarak di titik C adalah 0. Maka nilai dari MC adalah 0. Yang berikut kita masuk pada MA. Untuk MA, nilainya adalah minus P1V dikali jarak dari titik C ke titik A adalah 2, ditambah RA dikali jarak dari jarak di titik A adalah 0. Maka nilai dari MA adalah minus P1V dikali 2. Kita substitusikan nilai P1V, maka minus 32,04 dikali 2, maka nilai dari MA adalah minus 64,08 kN. Yang berikut kita masuk pada MD atau MX0. Kenapa disebut MX0? Karena titik D berada pada ujung kiri dari bentangan balok tersebut. Maka nilai dari MD adalah minus P1V dikali jarak dari titik C ke titik D adalah 3, ditambah RA dikali jarak dari titik A ke titik D adalah 1, dikurang Q kecil 1 dikali 0, kali dengan 1/2 dikali 0. Maka nilainya kita substitusikan, maka akan didapat hasil dari MD adalah 38,86 kN. Yang berikut kita masuk pada bentangan. Nah, untuk bentangan ini kita akan hitung per 1 meter. Yang pertama ada X1 sama dengan 1 meter, maka nilai dari MX1 adalah minus P1V dikali jarak dari titik C ke titik X1 adalah 4, ditambah RA dikali jarak dari titik A ke titik X1 adalah 2, dikurang Q kecil 1 dikali X1 dikali 1/2 dari X1. Maka akan didapat nilai setelah kita substitusikan adalah 125,3 kN. Nah, untuk MX2, MX3, dan MX4 nilai dari jaraknya akan bertambah masing-masing 1 meter. Maka kita langsung tetap pakai rumus yang sama, maka akan dapat hasil MX2, MX3, dan MX4. Yang berikut untuk MX5 atau ME juga pakai rumus yang sama dengan MX1, MX2, MX3, dan MX4. Yang berikut ada MF. Cara untuk mencari MF sama seperti langkah-langkah yang berikutnya, langkah-langkah yang sebelumnya, yaitu minus P1V dikali jarak dari titik C ke titik F adalah 10, ditambah RA dikali jarak dari titik A ke titik F adalah 8, dikurang Q besar 1 dikali 1/2 dikali 5 ditambah 2, dikurang P2 kali 0. Maka akan dapat hasil setelah kita substitusikan semua nilainya adalah 16,94 kN. Nilai untuk MD sendiri adalah
minus P1V dikali jarak dari titik C ke titik B adalah 13, ditambah RA dikali jarak dari titik A ke titik B adalah 11, dikurang Q besar 1 dikali 1/2 dikali 5 ditambah 5, dikurang P2 dikali jarak dari titik F ke titik B adalah 3 dan ditambah RB kali 0. Maka setelah substitusikan semua nilainya akan didapat hasil minus 187,24 kN. Yang berikut kita masuk pada bentangan segitiga. MX1 kita pakai kembali minus P1V dikali jarak dari titik C ke X1 bentangan segitiga, yaitu 14 meter, ditambah RA dikali jarak dari titik A ke X1 bentangan segitiga adalah 12 meter, dikurang Q besar 1 dikali 1/2 dikali 5 ditambah 6, dikurang P2 dikali jarak dari titik F ke titik X1 bentangan segitiga adalah 4 meter, dan ditambah RB dikali 1, dikurang dengan kita gunakan luas segitiga, yaitu 1/2 dikali 1 dikali 1/2 dikali alas kali tinggi. Alasnya adalah 1 dan tingginya adalah nilai dari Q, yaitu 36. Maka 1/2 dikali 1 dikali 36 dikali dengan 1/3 dikali 1, maka akan dapat nilai minus 121,18 kN. Untuk MX2, MX3 dan MX4, maka kita gunakan saja rumus yang sama seperti MX1. Bedanya untuk setiap pertambahan X, maka jaraknya juga akan bertambah. Yang berikut kita masuk pada gaya lintang. Gaya lintang sendiri adalah gaya-gaya yang bekerja tegak lurus terhadap bidang yang ditinjau. Maka untuk di titik C, gaya yang bekerja secara tegak lurus ada P1V, karena arahnya ke bawah maka nilainya negatif. Maka nilai dari DC adalah minus P1V atau minus 32,04 kN. Yang berikut untuk di titik A, gaya yang bekerja secara tegak lurus itu ada dua. Yang pertama ada P1V dan yang kedua ada RA. RA kan arahnya ke atas, maka nilainya adalah positif, sedangkan P1V seperti pada sebelumnya nilainya adalah negatif. Jadi nilai dari DA adalah minus P1V ditambah RA sama dengan minus 32,04 ditambah nilai dari RA adalah 134,98, maka hasilnya adalah 102,94 kN. Yang berikut untuk nilai DD sama dengan nilai DA, yaitu 102,94. Kenapa nilainya sama? Karena DD kan berada pada titik bagian paling kiri daripada bentangan, maka biasanya disebut dengan DX0. Maka kalau misalkan seperti itu, maka nilainya adalah minus P1V ditambah RA dikurang Q kecil dikali 0, maka hasilnya akan sama tetap dengan DA, yaitu 102,94 kN. Yang berikut masuk pada DX1, yaitu dengan X1 1 meter. Nilainya adalah minus P1V ditambah RA dikurang Q kecil 1 dikali dengan X1, yaitu kita masukkan nilai P1V ada 32,04. Yang berikut ada 134,98, yaitu nilai dari RA, dan nilai dari Q kecil kan 33 dikali dengan 1, maka nilainya 33. Maka nilai untuk DX1 adalah 36,94 kN. Yang berikut untuk DX2, DX3, DX4, dan DX5, kita tetap gunakan rumus yang sama untuk mencari nilai dari gaya lintang. Yang berikut ada DF. Untuk menentukan DF sendiri, kita menggunakan nilai dari DE dikurang dengan P2. Nilai dari DE didapat minus 62,06 kN, dan nilai dari P2 adalah 6, maka nilai dari DF adalah 68,06 kN. Begitu dan seterusnya sampai pada DX4 di bentangan segitiga. Bedanya ketika masuk pada DX1 di bentangan segitiga, untuk mencari nilai Q-nya kita menggunakan rumus luas alas segitiga, yaitu 1/2 kali alas kali tinggi. Maka dari itu sebagai contoh untuk DX1 dari bentangan segitiga adalah
nilai dari dB dikurangi dengan 1/2 dikali X1 dikali Q2. Nah, nilai dari Q2 adalah 36, maka nilai dB adalah 72. Nah, untuk 1/2 kali 1 dikali 36, nilainya adalah 18. Maka nilai untuk dx1 54 kN, dan seterusnya untuk dx2, dx3, dan dx4. Yang terakhir untuk gaya normal terdiri di titik C yang pertama, NC sama dengan minus P1H, yaitu nilainya adalah minus 18,5 kN. Yang berikut ada NA sama dengan RAH, nilainya adalah 18,5 kN, seperti yang telah didapat pada kontrol horizontal sebelumnya. Yang terakhir adalah NB, nilainya adalah minus 18,5 kN. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.